Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang merupakan agen MI6 bernama Emily dan Matt, di mana mereka mendapat sebuah misi bersama dari atasannya untuk mencuri sesuatu dari seorang teroris yang saat itu sedang mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Dengan menyamar menjadi tamu undangan, mereka mulai berbaur dan langsung mencari keberadaan targetnya untuk mendapatkan sidik jari sebagai kunci untuk mendapatkan barang yang dimaksud. I'm Melody Immune. I just want to tell you what a beautiful home you have. My name is God. Oh, well then, enjoy the party. Thank you. Setelah mendapatkan sidik jari dari rekaman suara targetnya, mereka langsung pergi ke tempat di mana alat yang akan dicurinya berada, di mana mereka dengan mudah mendapatkan alat itu yang ternyata merupakan sebuah kunci sistem kontrol industri yang dapat mengontrol sejumlah infrastruktur penting dunia, seperti pembangkit listrik, bendungan, bahkan reaktor nuklir sekalipun. Devices in hand. Excellent. What is this thing? You heard of an ICS key? A what key? Industrial Control Systems. Ketika kunci yang berbentuk kotak itu didapatkan, tiba-tiba saja alarm keamanan berbunyi, membuat Matt dan Emily harus ketahuan, di mana para penjaga yang menyadari jika barang tuannya telah dicuri pun langsung mengecek situasi dan Easter eggs, guys. Move it. berkat arahan dari atasannya, Matt dan Emily berhasil meloloskan diri, di mana mereka langsung pergi menemui seorang rekannya yang ternyata adalah mantan Emily bernama Baron untuk membantunya melarikan diri. Yang meskipun Matt merasa ogah menemuinya, tapi dia berusaha tegar dan tetap menyapanya seolah tidak terjadi apa-apa. Enjoy the trip, Emily. Setelah memasuki pesawat yang disiapkan Baron, mereka tampak bersantai untuk menikmati perjalanan jauhnya, di mana dalam perjalanan itu, Emily mengaku jika dirinya saat ini mengandung anak Matt sambil mengeluarkan beberapa tes pack untuk membuktikan kehamilannya. Mendengar keterangan dari kekasihnya itu, Matt pun akhirnya mengajak Emily untuk menikah karena dia sendiri sudah siap untuk menjadi seorang ayah dan ingin segera membangun bahtera rumah tangga bersama orang yang dicintainya. You're always saying the right thing. Di tengah momen bahagia itu, ketika Emily merasa mual akibat kebiasaan orang mengandung dan hendak ke toilet, salah satu pramugara penerbangan itu mengatakan jika toilet pesawat sedang rusak, di mana Emily yang menyadari adanya ketidakberesan pun memberikan kode kepada Matt dan Get away from him. We want the key. Emily bertarung sambil melindungi perutnya yang tengah hamil muda, yang hal itu harus dia lakukan seorang diri karena Matt juga sedang sibuk dengan urusannya dikarenakan jumlah musuh yang tidak sedikit. Si pramugara tidak sengaja menembak pilot penerbangan itu, membuat pesawat yang mereka tumpangi langsung terjatuh, sehingga Matt dan Emily harus melindungi kunci sekaligus mencari cara agar mereka bisa selamat dari insiden itu. Ketika pesawat hampir meledak yang disusul dengan longsoran salju di belakangnya, Matt yang melihat hanya ada satu parasut pun langsung memasangkannya pada Emily, berharap dia bisa selamat dari kejadian ini. Namun Emily yang tak ingin kehilangan Matt pun langsung mencengkramnya untuk mengajak dia ikut terbang bersamanya. Momentum yang dirasa pas itu membuat Matt dan Emily berpikir untuk kabur dari pekerjaannya sebagai agen rahasia, di mana mereka akan menjadi warga sipil dengan menggunakan identitas baru, pergi ke negara yang jauh, dan membiarkan departemennya menganggap jika mereka berdua telah mati. We better get out of here. 15 tahun kemudian, Matt dan Emily kini hidup tenang bersama kedua anaknya bernama Leo si adik dan Ellie si kakak, yang seperti keluarga konvensional pada umumnya, di setiap pagi selalu ada saja kerusuhan yang terjadi antara ibu dan anak, sedangkan Matt tetap bersikap tenang dan masa bodoh tanpa menghiraukan adu mulut antara ibu dan anak itu. Peace doesn't just happen. And not only that, Kusha Zabdra. Setelah sarapan, Matt dan Emily segera mengantarkan kedua anaknya untuk bersekolah, di mana mereka memantau kedua anaknya, terutama Ellis yang sudah mulai beranjak remaja, yang betapa kagetnya mereka berdua ketika melihat anak gadisnya sudah berani bermesraan di depan umum meski dia tahu jika kedua orang tuanya masih berada di dekatnya. Menyadari jika orang tuanya belum pergi, Ellis segera menghubungi mereka agar segera pulang sekaligus memberitahu agar mereka menjaga privasi anaknya karena Ellis mulai tidak nyaman dengan apa yang orang tuanya lakukan. I'll be home after I'm done setting at Annalise's. Bye. Gotta be more discreet.
Malam harinya, terlihat Emily sedang ngedumel akibat ucapan anaknya tadi pagi, di mana kegiatan itu langsung terhenti ketika mendengar suara notifikasi dari laptop sang anak yang terus saja berbunyi. Dan sebagai orang tua, tentu dia merasa penasaran dengan isi dari notifikasi tersebut sehingga membuatnya nekat dan gatal untuk segera melihatnya. Secara sembunyi-sembunyi, Emily membuka laptop milik Alice yang kala itu sedang kerja kelompok di rumah temannya. Yang meskipun laptopnya belum terbuka, Emily sempat melihat isi pesan dari teman Alice yang dia rasa cukup aneh bagi anak yang melakukan kerja kelompok. Sehingga Emily yang sudah sangat penasaran pun mulai menerkasan di laptop sang anak untuk melihat pesan yang dikirimkan oleh teman-temannya. Betapa depresinya Emily karena tidak ada satupun password yang berhasil membuka laptop tersebut sampai ketika dia menutup laptopnya, salah satu stiker laptop itu terkelupas yang membuat Emily merasa penasaran dengan isi di dalamnya. Namun ketika akan melihat isi di balik stiker itu, Matt tiba-tiba saja datang membuat Emily sangat kaget dibuatnya. Tanggung karena rahasianya sudah terbongkar, Emily pun menjelaskan jika anak mereka berbohong soal kerja kelompok. Namun hal itu masih perlu divalidasi lewat chat dari laptop milik sang anak, di mana hal itu tidak ditanggapi serius oleh Matt yang menganggap jika anak mereka juga butuh privasi. Meski sempat mendapat larangan dari suaminya, Emily tetap membuka laptop itu dari bantuan sandi yang dituliskan oleh Alice di balik stiker yang terkelupas tadi. Yang betapa kagetnya mereka berdua setelah mengetahui jika anaknya sedang berpesta di tempat yang sangat jauh. I didn't think they were doing it again after what happened last year. What happened last year? I don't know. I think it had something to do with a girl named Molly. Tanpa basa-basi lagi, mereka berdua langsung pergi ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di tempat itu yang ternyata adalah sebuah bar, mata Emily langsung sibuk untuk mencari keberadaan anaknya dan setelah berhasil menemukannya, ia pun langsung mengajak Matt untuk menjemput sang anak, di mana rekan Alice yang merasa tidak dihargai di tempat itu pun mencoba untuk menahan Matt dan Emily yang tanpa mereka sadari jika hal itu merupakan sebuah kesalahan. Not so fast. Just happened so fast. Di perjalanan pulang, Alice yang berposisi sebagai orang yang salah pun seolah tidak mengakui kesalahannya barusan. Bahkan ia malah balik menyalahkan orang tuanya yang sudah berani membuka laptop miliknya. Di mana Matt yang mulai kesal dengan anaknya pun memutuskan untuk menghukumnya ketika nanti mereka sudah sampai ke rumah. Back, you're gonna be grounded in our house. Sesampainya di rumah pun pertikaian antara tiga orang itu kembali berlanjut. Bahkan kali ini Matt juga turun tangan untuk menghadapi anaknya yang semakin lama semakin menjengkelkan. But do you want to mess with her after you see what she did to them human beings? I can't stand you. Setelah pertarungan tadi, Emily malah bernostalgia dan meminta suaminya untuk mencoba kembali peruntungannya dengan menjadi pasangan agent, di mana hal itu tentu langsung ditentang oleh sang suami yang pada akhirnya mereka berdua melakukan hal ini sebagai pangbabaler agar Emily tidak berpikiran seperti itu lagi. Esok harinya, Matt kedatangan tamu yang tiada lain adalah sahabatnya sendiri ketika masih berada di agensi bernama Chuck, di mana dia berhasil melacak keberadaan sahabat lamanya dari sebuah kanal YouTube yang ternyata aksi perkelahian kemarin ada yang merekam dan langsung mengunggah video mereka di kanal YouTube-nya. Namun ketika mereka masih berada di tengah pembicaraan, tiba-tiba dengan sebuah pengalihan sederhana, mereka berdua langsung kabur untuk menjemput kedua anaknya di sekolah. Yang di perjalanan menuju ke sana, Emily merasa aneh dengan pasukan itu yang pastinya datang untuk mengambil kunci dari mereka. Sedangkan keberadaan kunci itu sendiri sudah hilang 15 tahun lalu dalam tragedi kecelakaan pesawat. Agar istrinya tidak bertanya-tanya lagi, Matt akhirnya mengakui apa yang selama ini dia sembunyikan dari sang istri, di mana Matt rupanya memegang kunci itu yang dia simpan di kediaman ibunya Emily, di mana Matt yang tidak ingin kunci itu jatuh ke tangan orang jahat pun memutuskan untuk menyimpannya di tempat aman, yaitu rumah ibu mertuanya. You hid it at my estranged mother's house, and you lied about it for 15 years. Di tengah pertengkaran kecil itu, mereka yang masih berada dalam pengejaran pun terus berusaha menghindari para pengejarnya, dan dengan bantuan sebotol soda, Matt dan Emily berhasil menumbangkan orang yang mengejarnya dan langsung tancap gas untuk segera menjemput anak-anak.
Tanpa memberikan penjelasan, Matt dan Emily mengajak kedua anaknya pergi ke bandara meski jam sekolah masih berlangsung, di mana anak-anak yang terus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pun membuat kedua orang tuanya itu beralasan jika mereka akan berlibur ke rumah neneknya yang berada di Inggris. Because we're going to go visit your grandmother. What? You have a grandmother? Yeah. Sesampainya di Inggris, Matt langsung menyuruh keluarganya untuk segera naik bis karena ia tahu jika sebentar lagi akan ada orang yang menyambutnya, di mana hal itu benar-benar terjadi karena Baron dan pasukannya juga datang ke bandara tepat ketika bus yang Matt dan keluarganya tumpangi telah pergi. Layaknya seorang profesional, Emily berhasil menggasap salah satu mobil penumpang bus untuk mengantarkan kepergian mereka, sementara Baron yang terlambat dalam acara penyambutan langsung menyuruh asistennya untuk memeriksa seluruh CCTV bandara, melacak semua sidik jari, termasuk ponsel yang keluarga Matt gunakan agar mereka dapat segera ditemukan. We'll need a full CCTV sweep of the airport. They can't stay invisible for long. Di perjalanan, Matt dan Emily menyita ponsel milik kedua anaknya takut mereka mengaktifkan internet yang hal itu akan sangat berbahaya karena Matt tahu jika Baron dapat melacak keberadaan mereka dengan mudah. Come on. Thank you. Mereka berhenti di sebuah supermarket untuk mengisi bensin dan berbelanja, di mana Leo dan Alice yang pergi makan berdua malah iseng menyalakan internet dari wifi supermarket untuk sekedar mencari tahu siapa orang tua mereka yang sebenarnya. Akibat anak-anak yang menggunakan internet, tiba-tiba segerombolan reman tak dikenal muncul, termasuk Baron yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk pergi ke tempat Matt, di mana Matt dan Emily sendiri langsung menghadapi para reman itu sebelum mereka membahayakan kedua anaknya. Setelah membawa kedua anaknya pergi, mereka malah berpapasan dengan Baron yang langsung mengejarnya, di mana mereka memanfaatkan sebuah mobil yang membawa gorong-gorong di dekatnya untuk menghalau Baron agar tidak bisa mengejar mereka. Dalam perjalanan itu, anak-anak yang kian bertanya-tanya tentang siapa kedua orang tua mereka yang sebenarnya pun mulai mendesak agar segera diberikan jawaban, di mana Matt dan Emily yang tak kuasa dicecar pertanyaan yang semakin intens pun akhirnya menyerah dan mengatakan kebenaran tentang siapa mereka yang sebenarnya. Matt dan Emily menjelaskan jika mereka berdua dulunya adalah mata-mata dari sebuah organisasi bernama QAnon atau sekumpulan pasukan tidak resmi yang akan melakukan pekerjaan ketika CIA tidak bisa mengatasinya. We were spies. You guys were spies? Yes. Pada percakapan itu juga terungkaplah fakta terkait alasan kenapa mereka bisa sampai ketahuan, di mana Matt yang kesal karena anaknya sudah melanggar peraturan pun meminta konsol game miliknya dan langsung membuangnya saat itu juga. Baron yang kebetulan masih melacak keberadaan Matt akhirnya mengikuti arahan dari GPS yang berasal dari game konsol milik Leo, di mana Baron tidak mengetahui jika lokasi yang dia ikuti merupakan arah yang salah. They can't be that far away. Singkat cerita, sampailah mereka semua ke pavilion milik sang nenek, di mana Emily sebagai anak tegas dari pemilik rumah itu pun tak kesulitan untuk memasukinya, meski pagar rumah itu dipasangi sandi keamanan yang ternyata tidak pernah dirubah meski sudah puluhan tahun lamanya. Dan inilah ibu Emily atau nenek dari Alice dan Leo. Si nenek tampaknya merupakan seorang mantan agen rahasia seperti Emily, dilihat dari kemampuan menembaknya yang luar biasa di usianya yang sudah tidak muda lagi. But come on in. Ketika sedang mengobrol di dalam rumah, keluarga besar itu kedatangan satu lagi pemilik rumah baru yang ternyata adalah suami muda si nenek yang baru saja memulai kehidupan barunya, di mana fakta baru itu sangat membuat Emily terkejut seolah tak percaya jika dirinya memiliki seorang ayah tiri. Karena ada urusan penting yang harus dibicarakan, Matt langsung menyuruh kakek tirinya untuk membawa anak-anak pergi bermain, sedangkan dia dan Emily ingin berbicara enam mata bersama si nenek terkait kunci yang 15 tahun lalu ia sembunyikan di area rumah. Could you show the kids around? Okay, do you guys happen to like incredible stuff? Bukannya membahas terkait kunci yang sangat penting bagi keselamatan keluarga Matt, mereka terutama Emily dan ibunya malah berdebat tentang kasih sayang seorang ibu, di mana si nenek yang melihat jika Alice mengintip pembicaraan mereka mulai membuat sebuah skenario seolah Emily sangat dibenci oleh anaknya, sehingga Alice yang mendengar hal itu merasa sedikit menyesal atas tingkah buruk yang ia tunjukkan kepada kedua orang tuanya.
Well, you have conveniently forgotten that you begged me to go. Alice yang saat itu sedang melihat-lihat foto ibunya yang masih muda dikejutkan oleh kedatangan si nenek yang langsung berbicara sopan, tak seperti tadi ketika mereka baru pertama kali bertemu, di mana hal itu sengaja dilakukan si nenek di depan Emily agar tetap dianggap sebagai ibu atau nenek yang tidak baik. I dedicated my life to the service. That didn't leave much time for her. Baron sendiri berhasil mendapatkan informasi tentang di mana saat ini keluarga Matt berada, yang setelah ditelusuri lebih jauh, rupanya Matt berada di rumah seorang veteran agen MI6 yang melegenda yang tiada lain adalah si nenek, sehingga Baron yang merasa jika hanya mereka sajalah yang ke sana, langsung membentuk 3 kelompok untuk memeriksa lokasi tersebut. Oh, she's an MI6 girl, was a legend. Setelah menerima perintah dari Baron, pasukan MI6 pun langsung diterjunkan ke lapangan untuk mengecek lokasi kediaman si nenek, berharap bisa segera menemukan kunci yang selama ini mereka cari. Matt dan Emily sendiri pergi ke sebuah tempat di area rumah yang nampaknya sudah tidak terurus lagi, di mana tempat itu lebih mirip seperti bangunan bawah tanah, yang ternyata di sanalah Matt menyembunyikan kuncinya selama 15 tahun ini. Namun setelah berhasil mengambil kembali kunci itu, mereka tiba-tiba mendengar suara helikopter sehingga langsung pergi keluar untuk melihat situasi nenek dan kedua anaknya. Side door by the kitchen. Mereka berdua masuk lewat pintu dapur dan mendapati kedua orang tuanya sudah berada dalam kondisi terikat, dan setelah melepaskannya, Matt dan Emily segera pergi ke lantai atas untuk mencari keberadaan putranya, tetapi Hey, hands up. Thunder. Where's our kids? Living room. Move. Matt dan Emily dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi pasukan musuh berikut kedua anaknya yang menjadi tawanan mereka. Dan ketika mereka menganggap jika Baronlah pelaku dari kejadian ini, mereka dibuat terkejut ketika mengetahui fakta, karena ternyata bukanlah sosok Baron yang keluar, melainkan sahabat baik mereka yang tiada lain adalah Chuck, yang ternyata masih hidup. Chuck. Sorry to disappoint you. I kinda hope that I trained you better than that. Rupanya Chuck menggunakan sebuah bola darah sebagai efek visual agar terlihat benar-benar tertembak di depan Matt dan Emily, yang hal itu membuat mereka termotivasi dan secara tidak langsung membawa Chuck kepada kunci yang selama belasan tahun ini dia cari. It's time to let it go, man. Si nenek yang merupakan seorang agen tentu tidak ingin diam saja ketika melihat ada 2 orang penjaga mendekatinya, di mana ia langsung mengambil senjata yang disembunyikan di dalam kitchen set sehingga mendengar kerusuhan dari luar membuat pasukan Chuck menjadi waspada, apalagi setelah Matt dan Emily berhasil melakukan perlawanan. Namun karena kedua anaknya masih berada di tangan Chuck, mereka berdua tentu tidak bisa berbuat banyak, yang pada akhirnya harus pingsan akibat dibogem oleh 2 orang pasukan yang baru saja datang dari belakang. Ketika Matt dan Emily sedang pingsan itulah, Chuck memutuskan untuk segera pergi dari sana, membawa serta Leo dan Alice agar Matt dan Emily tidak bisa bertindak macam-macam terhadapnya. Setelah tersadar, Matt dan Emily segera memeriksa CCTV berharap dapat melacak keberadaan helikopter lewat plat helikopter tersebut. Namun Matt menyadari sesuatu ketika Leo memberinya jempol, yang ternyata sang anak memakai cincin elektronik yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan GPS, sehingga Matt dapat dengan mudah menemukan lokasi keberadaan kedua anaknya. Tate Modern. You don't want a tuxedo? Of course. Any good agent would. Singkat cerita, malam pun poek. Dengan meminjam tuxedo milik mertuanya, Matt dan Emily segera pergi ke tempat di mana anaknya berada, yang meskipun mereka berdua sudah berhasil masuk, tapi mereka masih belum menemukan lokasi pasti anaknya itu. What's it say? We're supposed to be right here. Sementara itu, Chuck sendiri sedang mempersiapkan penjualan terkait kunci yang baru saja dia dapatkan, sekaligus memperlihatkan sedikit pertunjukan kepada calon pelanggan tentang seberapa kerennya kunci tersebut. Chuck memulai pertunjukan dengan mematikan dan menyalakan listrik, namun yang lebih hebatnya lagi, alat itu bisa membuka penghalang yang membendung sungai di London, di mana petugas bendungan sendiri tidak bisa mengatasi masalah tersebut. That out there stops the Atlantic Ocean from flooding this great city. Melihat beberapa penjaga yang naik ke lantai atas, Matt dan Emily curiga jika mereka adalah penjaga. Chuck pun memutuskan untuk mengikutinya dan
Baru saja menyelesaikan pertarungan, datanglah Baron dan pasukannya membuat Matt memohon agar penangkapan mereka ditangguhkan sampai berhasil menyelamatkan kedua anaknya, di mana dengan senyuman tipis, Baron menjelaskan jika kedatangannya tidak untuk menangkap Matt dan Emily, melainkan Chuck yang menjadi si penjual dari kunci yang selama ini Baron cari. I'm not going to arrest you, now that I know that you weren't here to sell the key. Setibanya di tempat transaksi, Chuck yang melihat Baron, Matt, dan Emily memutuskan untuk segera melarikan diri karena sadar jika dirinya tidak bisa menang, di mana Matt dan Emily yang tidak ingin kehilangannya lantas menyusul, sedangkan Baron memilih untuk menghabisi anak buah Chuck terlebih dahulu. Baru saja keluar dari gedung, Matt dan Emily langsung dihadang oleh para reman sewaan Chuck yang beberapa hari lalu sudah mereka buat babak belur, di mana si nenek yang ternyata berada tak jauh dari sana langsung membidikan senjatanya ke arah para reman agar anak dan menantunya bisa kembali mengejar Chuck yang sudah kian menjauh. Dengan menggunakan motor si reman, Matt dan Emily mencoba untuk mengejar Chuck yang kini sudah berada di air bersama kedua anaknya, di mana gangguan kembali datang karena ternyata reman itu tidak datang hanya berdua saja sehingga dengan kecerdasannya, Emily berhasil menggasap salah satu kapal yang terparkir di pinggir danau, di mana ia langsung menjemput suaminya agar mereka bisa menyelamatkan kedua anaknya sekaligus memberikan Chuck pelajaran yang setimpal. Si kakek sendiri tampak duduk menunggu di dalam mobil sambil terus meminta izin agar dirinya boleh beraksi. Namun karena sang suami masih murid magang dan belum sah menjadi agen, si nenek pun meminta dia agar tetap mempertahankan posisinya, di mana si kakek yang tak sengaja melihat anak buah Chuck yang sejak awal membawa kunci itu lantas mengambil tindakan dengan melakukan hal seperti ini. Kejar-kejaran antara Matt dan Chuck masih berlangsung sengit tanpa ada seorang pun yang berniat mengalah. Namun meski begitu, pasangan suami istri itu berhasil memasuki kapal Chuck dan menghabisi semua penjaga yang sedang berjaga. Ketika hampir mendekati palang, Matt dan Emily meminta kedua anaknya untuk melompat dari kapal sekaligus meminta si kakek agar segera menutup palang, yang meskipun hal itu tampak mudah, tapi si kakek sangat berusaha keras, apalagi setelah mengalami kegagalan berkali-kali. Matt dan Emily sendiri menghajar Chuck terlebih dahulu sebelum mereka melompat dari kapal, yang bersamaan dengan itu, tepat beberapa meter sebelum mendekati palang, si kakek akhirnya berhasil melakukan pekerjaannya sehingga tak lama setelah itu, polisi mulai berdatangan untuk mengevakuasi keluarga Emily, dan setelah mereka semua naik ke daratan, Leo dan Alice tampak jauh lebih baik dalam berinteraksi dengan kedua orang tuanya, tak seperti kemarin yang tampak beragajul dan sering melawan kepada mereka. Pada akhirnya, keluarga itu kembali ke tempat asal mereka, yang kali ini kakek dan neneknya juga ikut ke sana demi hidup bersama anak dan cucunya. Apalagi pertandingan bola yang Alice ikuti akan segera dilaksanakan, sehingga menjadi ajang pendekatan pertama yang sempurna untuk kembali merajut asa di keluarga mereka. Ketika Matt dan Emily memasuki mobilnya, mereka dikagetkan dengan sosok Baron yang tampaknya sudah menunggu cukup lama, di mana Baron meminta Emily untuk kembali bergabung dan menuntaskan sebuah misi bersama ayah Emily yang sampai akhir film tidak pernah diceritakan. Your dad? Yeah, did I not tell you about him? Tamat, ending yang sangat membagong.